warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب العلم ولو بالسين. Alhamdulillah, pada hari ini hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 kita dapat berkumpul kembali. Saya dapat melaksanakan salah satu tugas menyampaikan pesan agama. Mukadimah yang saya bacakan tadi sama ya dengan Ibu MC. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tapi ada yang kelewat Ibu mah. Kita langsung wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalatunya ketinggalan. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ya. Ala alihi jangan ketinggalan ya. Jadi wassalatu dulu ya. Habis alhamdulillah wassalam. Jadi mukadimahnya hamdalah sholawat gitu ya. Kita mah orang Islam sudah lisannya insyaallah sudah terbiasa ya. Ada orang yang belum terbiasa membalelol gitu. Allah Subhanahu wa taala yang diriweuh hese ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge hararese. Nabi Muhammad silalahi. Muanya Nabi Muhammad silalahi. Emangnya orang Medan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mah alhamdulillah lisannya gampang mengikuti bacaan dari dalam yang berasal dari bahasa Arab gampang ya. Ada orang yang kesulitan gitu ya. Silalahi sallallahu alaihi wasallam ya. Mukadimah ini penting Ibu, kita belajar ya. Kalau kita mau disuruh ceramah gitu ya, sambutan apapun ya harus diperlihatkan dulu bahwa kita ini muslim gitu ya. Jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, alhamdulillah dulu apa-apa tuh ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu langsung. Atau paling kecil alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segitu cukup. Ya. Atau yang lebih singkat lagi, hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau segitu. Mukadimahnya gitu ya. Jadi kita harus mempelajari bahasa Arab karena kitab suci kita diturunkan di Arab. Terus nabinya juga orang Arab. Dan mempelajari bahasa Arab, Al-Quran, hadis, jangan cukup hanya dari mendengar saja. Bisa salah dengar ya. Bisa salah dengar ya. Harus lihat bacaannya ya. Harus lihat tulisannya gitu. Contohnya ada orang yang baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi. Benar salah Bu. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Ada yang tahu enggak? Kalau Ibu mau bacakan itu
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi, pakai sya. Syururi ya, bukan sururi. Artinya sangat jauh ya. Mari kita mengatakan Syarifuddin dengan Sarifudin. Yang benar Syarifuddin. Syarifuddin itu artinya kemuliaan agama. Kalau Sarifudin melampaui batas agama. Aja bedanya. Jadi Kang Sarif dengan Kang Syarif itu beda. Kang Syarif itu orang yang mulia. Kang Sarif orang yang melampaui batas. Jadi kalau datang ke Sunda bukan Syarif ya, jadi Sarif ya, Kang Sarif, Sarif ya, ya kan? Harusnya Kang Syarif, Kang Syarif beri ke mana? Gitu harusnya ya. Kang Sarif ya kalau datang ke Sunda itu suka jadi rubah gitu ya. Kang Sarif, Syarif ya Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Sering saya dengar min syururi anfusina. Sakit susah karena hanya mendengar saja, tidak lihat tulisannya. Ya. Kemudian Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalau habis salawat kita membaca ujungnya Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yang benar alaihi apa alaik? Alaika apa alaihi? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaika alaihi. Yang benar mana? Ayo, ibu kan sering itu mengucapkan kalau habis salawat ya Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi alaihi alaika. Hah? Karena jarang melihat tulisannya. Kedengarannya ada yang alaih, ada yang alaik. Kalau alaih, alaihi, alaik, alaika. Yang benar mana? Nah itu gara-garanya tidak pernah lihat tulisannya ya. Kalau lihat tulisannya alaihi, alaihi ya, bukan alaika. Karena kita berdoa sama Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, berilah rahmat, keberkahan dan keselamatan kepadanya. Maksudnya kepada kanjeng Nabi. Kalau alaika, ya Allah, berilah rahmat, keberkahan dan keselamatan kepadamu. Benar enggak? Benar enggak itu? Salah, masa kepadamu, kepada Allah. Kan kepadanya itu kepada kanjeng Nabi maksudnya ya. Ya Allah, berilah rahmat, keselamatan, keberkahan kepadanya. Kalau alaika, ya Allah, berilah rahmat, keselamatan, keberkahan kepadamu. Balik deh ke Allah dulu ya artinya. Jadi alaihi yang benar ya. Allah, kalau di ujungnya berarti dimatikan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alaihi ya alaihi. Hal kecil tapi kadang-kadang tidak hafal orang itu. Kadang sok salah. Kenapa? Hanya mendengar, tidak lihat tulisannya. Ya. Jadi kalau mempelajari agama jangan hanya mendengar, tapi harus juga membaca, lihat tulisannya. Ya. Ada lagi, kalau kita membaca ketika ruku bacaannya apa sih Bu? Subhana Rabbiyal Azim. Sanes azim atau jangan ditekan atau astagfirullahal sama itu. Jangan astagfirullahal azim. Tapi yang benar adalah astagfirullahal azim. Maka bacaan rukunya subhana rabbiyal azim. Jangan azim ya. Subhana rabb pakai tasdid rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Kalau mau pakai wa bihamdihi silakan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Jangan azim, tidak ada azim bahasa Arab, tidak ada. Kalau azam ada. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sama dengan astagfirullahal azim.
Ya, astagfirullahaladzim. Segala direm ya. Kalau ruku itu, kalau sujud, nah kalau a'la ditekan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya, itu tekan benar itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya, benar. Kalau sujud yang ruku mah subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ya, ada hal yang sering saya dengar, tapi ini mungkin akibatnya tidak gara-gara tidak melihat tulisannya mungkin ya. Kita karena kebanyakan mendengar, mendapatkan ilmunya itu ya dari mendengar gitu ya. Kita bisa berdoa ya, itu mendengar juga kan. Ada di dalam acara-acara kan suka dengar kita tuh ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah gitu kan. Suka dengar ya. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asal jangan salah dengar aja ya. Kalau salah dengar artinya juga salah nanti kalau bahasa Arab ya. Seperti kita ucapkan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Bukan wanhar. Jangan wanhar. Wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Tapi kalau wanhar, fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan nyemplunglah ke sungai. Coba itu. Artinya jadi gitu tah. Gara-gara kita tidak bisa mengucapkan yang benar ya. Wanhar. Dan hak kecil itu lebih sulit daripada hal besar. Kalau hal besar itu lebih gampang. Hawa, gitu kan? Kalau hak kita harus dilatih. Hayam. Aduh. Hayam dahar. Jeung daging hayam. Latihan heula di rumah teh kitu tah. Aduh. Mama hayam dahar. Jeung daging hayam. Nah, itu supaya terbiasa mengucapkan hak. Soalnya banyak hak yang dibacanya hak. Kayak tadi itu ya. Anhar. Kayak gaya onhar. Ya. Ketika baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Itu juga hak kecil. Bukan ar-rahmanir rahim. Salah. Tadinya jangan ar-rahmanir rahim. Ar-Rahman harus hak. Tidak ada beban. Ar-Rahmanir rahim. Ya. Sudah 21 menit, Bu. Belum apa-apa ini teh. Baru mau ngomongin hal-hal kecil doang ini. Ya. Kalau tidak diluruskan kadang-kadang kita kajong-jongan gitu. Itu terus ya. Terus ada lagi saya suka dengar itu. Yang kalau sekarang kan musim pemilu ya Bu ya. Sebentar lagi akan ada. Jadi di masjid ini nggak boleh kampanye ya, nggak boleh wasut tangan itu harus dijaga nih, nggak boleh gini, nggak boleh harus dijaga. Kalau berfoto juga dijaga Ibu ya. Dan di sini tidak boleh kampanye. Saya tidak akan kampanye di sini. Ini mah tempat ibadah Ibu ya, tempat berdoa ya. Kalau berdoa boleh di sini? Boleh. Kita doakan semoga Allah memberikan pemimpin yang takwa, yang keras itu. Kampanye ya? Bukan kampanye itu mah ya. Doa ya. Berdoa itu mah ya. Ya. Berdoa itu mah. Kan kalau habis doa harus bilang amin. Jangan diganti dengan qabul monyet. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Maknya kemana? Nggak boleh dong. Boleh nggak diganti? Jangan dong. Mana diganti? Walaupun musim pemilu, jangan diganti dong. Ya, lain kampanye, makan bukan kan?
Itu mah bukan kampanye, udah saya tidak boleh kampanye di masjid, namanya kampanye di masjid. Masjid adalah tempat ibadah, tempat berdoa. Semoga yang takwa yang menang ya. Amin. Doakan hati ibu. Kalau saya berdoa, aminkan atuh. Lebih banyak orang yang mengaminkan itu lebih mudah untuk dikabul. Amin. Makin banyak yang mengaminkan, insya Allah dikabul ya. Nah gitu loh. Hari ini saya akan membahas masalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Yang dilaknat itu artinya orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Dan kita harus mencoba untuk menghindarkan diri dari laknat Allah dan Rasul. Ya. Langsung saja, yang pertama adalah orang yang mengkonsumsi khamar. Khamar itu bisa berupa minuman keras, narkoba, dan yang sejenisnya. Kalau kata Bang Haji Ramai namanya miras santika. Tuh, ya. Itu termasuk khamar, ya. Miras santika, minuman keras, kemudian obat-obatan berbahaya dan psikotropika, disingkat miras santika. Kan kita suka memberi nama singkatan ya Bu ya. Ayahnya keponakan saya nih, ibunya bapaknya Dede, ibunya Wafa karena saya yang ngasih nama. Dia punya anak Deva, Dede dan Wafa. Ada juga yang begitu ya, ada. Gak apa-apa, asal bagus aja. Tapi kalau misalnya bapaknya Basuki, ibunya Kokom, jadi Moskow. Ya jangan juga kalau gitu, ya, ya jangan atuh. Yang bagus kalau masih bagus, jangan, ya, gitu. Miras santika ini adalah singkatan dari minuman keras, obat-obatan berbahaya, narkoba, dan psikotropika. Maka semua yang terlibat di dalamnya dilaknat oleh Allah. Yang meminumnya, yang menjualnya, yang menyediakan tempat untuk minumnya, yang menyediakan tempat untuk berdagangnya, yang mendirikan pabriknya, yang mengizinkan berdirinya pabriknya, semua kena laknat. Termasuk orang yang nonton minumnya, dan orang yang memberi uang untuk membelikannya. Ada saya mah minum, ada duit nawe, sarua itu. Ada saya mah tarang minum, dia di arimah saya, minum 16 saya mah tarang minum, sarua itu. Menyediakan tempat untuk mabok juga sama, dilaknat, gitu ya. Nah itu salah satu yang dilaknat oleh Allah. Jadi kalau dulu pernah, ya berarti harus sekarang bertobat. Kata Bung Roma juga begitu ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Jadi yang disukai oleh ramai-ramai itu adalah Jayayah. Iya kan? Iya kan? Yang disukai oleh ramai-ramai itu Jayayah ternyata. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, suka. Bukan Ani, bukannya Rika, ternyata orang Sunda yang disukai oleh ramai-ramai. Jayayah. Gitu. Ya, tapi itu dulu katanya ya. Dulu kan, pernah kan dulu. Oke, yang kedua, orang yang bertato, mentato dan yang ditato dan yang mentatonya. Orang yang minta ditato dan yang mentatonya itu dilaknat.
Nah, tadi yang pertama, minuman keras dilaknat oleh Allah. Karena minuman keras itu akan menyebabkan pikiran menjadi kacau. Pikiran yang jernih menjadi kotor, pikiran yang tadinya normal menjadi tidak normal. Orang yang mabuk itu pasti tidak normal. Nah, yang kedua, tato. Tato itu pertama mengotori diri, ya kan? Kulit sudah bersih, orang lain pengen kulit bersih ya. Ini malah ditato gitu, dikotorin sengaja. Katanya sakit itu kan? Ya sakit ya. Pernah itu ibu? Katanya, iya senang. Iya. Kalau sakit kenapa dilakukan? Udah mah dilaknat, sakit lagi, ngotori diri lagi. Ada orang yang penuh dengan tato. Pernah lihat nggak? Oh, tato. Iya. Kalau di rupiahkan itu untuk natonya ini berapa jutaan itu? Udah sakit, sudah dilaknat lagi, menyakiti diri lagi, mengotori diri dan menyakiti diri. Kalau dulu zamannya Pak Harto itu udah habis itu di Karungan. Lu ingat ya? Ada yang umur-umuran saya mah tahu ya, zamannya Petrus penembak misterius. Jadi orang yang bertato teh dia preman di Karungan, dibuang ke sungai atau dibuang di hutan. Akhirnya banyak orang yang bertato langsung dihapus, dipaksa, disetrika, setrika karena ingin terhapus. Ayeuna malah banyak yang bertato, perempuan juga banyak yang bertato. Di sini tetangga mertua saya di Antapani ada yang suka bikin tato, tetangga itu yang suka bikin tato. Ada perempuan datang ke sana mau ditato, perempuan mau ditato datang ke sana di payudaranya, di kia apa itu sih teh? Harusnya gimana dong? Harus begini emangnya kan di payudaranya, ya begini pasti dipegang gini kan? Itu perempuan itu, masya Allah. Dan istrinya, istri si tukang tato itu ningalikeun di gigireuna, ningalikeun suami nata kerkia. Masya Allah, itu sudah perempuan sudah kacau itu ya. Pengen ditato perempuan, nauzubillah. Jadi mengotori diri, ya, kemudian menyakiti diri juga, ya. Cek orang mengewak, tuh ya, cek orang menggeuleuh ya. Sini juga di mana? Ya. Baru dua ya. Yang ketiga, orang yang dilakukan oleh Allah adalah orang yang menyambung rambut. Ini kebanyakan perempuan nih. Menyambung rambut ya ke salon karena rambutnya tidak panjang-panjang, pengen disambung dengan rambut orang lain atau rambut palsu. Itu juga tidak boleh. Kalau menyambung silaturahmi boleh ya. Ini menyambung rambut. Boleh ya. Kalau menyambung bulu mata jadi kadio atau meureun. Panjang teuing bulu mata mah disambung atau kadio. Ada. Hayang sakumaha atuh yang sok itu kadio. Udah enggak pantas bulu mata panjang-panjang teuing. Pakai bulu mata palsu kalau digituin aja sedikit kan. Panjang-panjang teh itu menutupi mata gitu ya. Jangan disambung ya. Biarkan saja apa adanya yang Allah berikan saja. Jangan disambung-sambung. Ya. Sekarang kan di salon itu kan ada potong 25.000, sambung rambut 36.000. Boleh. Ya. Boleh. Berapa tuh? 3. 1 mengkonsumsi khamar, yang kedua ditato dan yang mentato, ketiga menyambung rambut, yang keempat adalah istri yang durhaka kepada suami. Lain di dia tapi nyebelin orang dia lain, bukan orang sini. Ini orang Australia ini. Istri yang durhaka kepada suami.
Jadi ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, lagi Isra Mi'raj tanggal 8 Februari ya insyaallah. Beliau diperlihatkan oleh Allah ke neraka. Banyak penghuninya perempuan. Pas ditanya ke Kanjeng Nabi Jibril, kenapa banyak perempuan di neraka itu? Ya Allah, bersing jarari. Diangkat ke malaikatnya, kebruskeun deui, diangkat deui, kebruskeun. Bertahun-tahun begitu terus. Mereka teh kenapa? Apakah mereka tidak sholat? Sholat rajin. Mereka tarang ngaji. Lebih rajin daripada kalau nggak majelis taklim. Malahan sholat terang TV oge oso. Ustaz Maulana oso malahan. Tapi kenapa banyak di neraka? Katakan jangan. Yakfurnal ashir. Mereka kebanyakan durhaka kepada suami. Ada ibu mau suaminya ganteng atau kurang ganteng, jangan durhaka. Mau suaminya kaya atau kurang kaya, jangan durhaka. Mau suaminya jangkung atau kurang jangkung, jangan durhaka. Ya bisa saja kan pengen suami jangkung tidak dapat yang jangkung, ya nasib sama. Suaminya pengennya yang kaya tapi kurang kaya, rada sedikit kaya, alhamdulillah, jangan durhaka. Pengennya penghasilannya 10 juta cuma dapat 5 juta, ya jangan durhaka, alhamdulillah. Ya. Istri saya juga pengennya punya suami yang gagah, yang kaya, menangkan saya dan diterima saja, apa-apa. Bagus istri saya, terima weh. Iya. Padahal saya apa tuh saya mah ya? Apa tuh aku mah? Tegaduh sawah abi mah. Tapi bentuknya berkersa weh. Bapaknya juga ajengan. Saya mah baru ajengan ya. Ya. Oke, jadi yang keempat adalah istri yang durhaka kepada suami. Nah, semoga kita ya tidak termasuk ya. Semoga kita menjadi istri yang taat kepada suami sehingga tidak termasuk ahli neraka. Amin. Tidak kampanye ini mah tidak. Karena doa orang mah. Ya. Yang kelima yang dilarang adalah orang yang meratapi kematian saudaranya. Menangis boleh, sedih boleh, tapi meratapi seakan tidak menerima kenyataan itu yang tidak boleh. Menggaruk-garuk badan, rambut, pakaian semuanya sampai disobek-sobek sampai depresi lah gitu ya. Itu dilaknat oleh Allah. Kan Allah yang punya hidup dan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kan yang menciptakan hidup dan mati itu, masa kamu tidak menerima takdir Allah? Bahkan itu jadi pelajaran buat kalian supaya kalian terlomba dalam kebaikan. Siapa yang terbaik amalnya di antara kalian? Gitu. Ini cakar-cakar, segala macam. Meratapnya kematian. Karena punya anak satu-satunya meninggal. Tapi pas suaminya meninggal, bercuri. Curiga ini ya. Jadi jangan meratapi orang yang meninggal. Kata Nabi, berduka cita itu hanya 3 hari. Berapa? Kecuali istri yang ditinggal oleh suaminya. Berduka citanya dalam bentuk masa iddah 4 bulan 10 hari. Gitu kata Kanjeng Nabi. Jadi malah berduka cita harus lebih lama kalau ditinggal oleh suami. Dibalik ya hari suami maut, hari-hari.
Harusnya 4 bulan 10 hari berduka citanya kalau istri ditinggal oleh suami. Itu pun bukan meratapi, artinya tidak boleh menikah sama orang lain sebelum 4 bulan 10 hari. Gitu. Ya, jangan dulu menikah sebelum habis masa iddah. Berapa tuh? 5 ya? Coba ulangi deh. 1, orang yang mengkonsumsi khamar. 2, yang ditato atau yang mentato. 3, orang yang menyambung rambut. 4, istri yang durhaka kepada suami. 5, orang yang meratapi kematian saudaranya. Yang 6, orang yang melalaikan panggilan sholat. Pas udah hayya 'alas shalah sampai ke akhir azan, hare-hare terus. Ngobrol terus. Nonton TV terus. Sinetron terus. Akhirnya kayaknya itu sinetron Ikatan Cinta. Masih ada enggak? Masih ada enggak? Oh, berarti sok nonton kan. Jangan deh mas azan lagi terus. Tidak dihiraukan panggilan sholat teh. Hayya 'alas sholat teh, mari kita sholat. Jangan terus. Di tukang sayurnya terus ngobrol. Kumpul. Diharapkan TV terus. Terus gimana? Jangan. Lalaki di warung kopi ngobrol terus. Di mana-mana ngobrol terus, tidak dihiraukan itu yang dilarang. Begitu hayya 'alas sholat dipanggil, ayo orang sholat. Jangan terus. Nah itu dilarang. 6 ya? Udah 6? Yang ketujuh, orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya. Tidak disukai oleh rakyatnya karena dia tidak adil, dia zalim, nah itu pemimpin dilaknat. Sudah tahu rakyatnya menderita, dizalimi, tapi dia tidak berubah. Kenapa mau jadi pemimpin? Artinya kalau tidak mau disukai oleh rakyatnya, nah itu pemimpin dilaknat. Jauh dari Allah, kemudian menyusahkan rakyatnya, nah itu pemimpin yang juga dilaknat. 7 ya. Masih banyak, ada 16 ini deh Bu. Sebenarnya, tapi saya takut keburu maghrib ini. Udah 43 menit, baru 7, padahal 16 semua. Bisa pohon deh Ibu, kalau muncul semuanya dibahas mah lupa lagi nanti. Jangan banyak-banyak lah. Dikit-dikit aja ya, bersambung aja ya. Tayang. Jadi karena ngaji masuk hares. Yang gerak-gus. Tapi kalau sinetron ninggus sandu itu biasa teka rasa. Sekian deh. Apa hari ngaji mah atau silahkannya atau sekiannya atau sekian. Padahal ngaji teh minimal 1 jam. Kalau ingin dapat pahala yang besar minimal 1 jam. Saya kan baru 40 menit. Ibu sudah berapa jam di sini? Jam 4. Oh, lebih berarti ya. Udah lebih dari 1 jam ya. Ya udahan aja lah. Kahayang tuh ya. Iya, sampai 10. Oh, jangan, Bu. Sedikit-sedikit aja dulu, Bu. Bisi kurang temut. Saya sok. Audi kalau ceramah subuh kan suka ada kultum subuh itu habis sholat subuh. Saya bukan kultum, kalau kultum mah kuliah 7 menit, saya mah 2 menit. Ya, bahkan paling lama 3 menit. Kutil. Kuliah 3 menit. Minimal kan 3 menit saya tidak akan lama. Ngaji juga tidak akan lama. Saya kalau lama-lama suka ngantuk. Ya, ngantuk ya Bu ya? Ngantuk ya? Kalau lihat yang ceramah suka, pura-pura.
Udah ngantuk, udah saya juga tahu gitu teh ya. Nah, kalau yang ceramah suka ngantuk, dah benar. Coba bapak-bapak, suami ibu kalau jumatan di sini, jumatan sok ngantuk gitu tuh. Pernah saya dengar di pinggir sampai kerek itu. Di pinggir saya, masya Allah. Wah, ketibra kenapa? Saking nikmatnya mendengarkan ceramah. Lebih ketibra itu tuh. Masa kalau ceramah itu tidak boleh lama, nggak boleh lama-lama. Ini orang-orang suka. Ceramah subuh juga lama. Apalagi kalau subuh kan mungkin ada orang yang mau berangkat kerja ya. Udah cukup 3 menit ya lah kalau saya. Kalau atau minimal kuliahnya 5 menit kulit. Ya. Kulit jangan kultum lah. Ya kalau saya kebanyakan 3 menit ya kutil ya. Kuliah 3 menit ya. Karena orang mendengar ceramah itu kan suka bosan. Komoron ceramah teh tidak menggairahkan lah gitu ya. Guru juga di sekolah suka begitu. Guru kalau kurang menyenangkan, aduh tuh ceramah yang kurang menyenangkan tuh. Atau kayak nama zaman sekarang penceramah yang payu teh yang humoris lah kayak gitulah ya. Yang suka ngebodor lah gitu. Coba di YouTube itu kan suka payu ya. Yang suka ngebodor-bodor itu suka payu gitu. Pakai ya humor gitu. Kalau tidak pakai humor kayak gitu ya mau apa yuk. Jadi kalau orang ceramah teh, udah pulang ceramahnya udah rame tuh, gitu. Kalau yang ditanyakan isinya ceramah, rame tuh, karena ngelawak ceramahnya. Rame itu ceramahnya, rame itu mau bodor wae ceramah. Pulang nggak bodor wae ceramah tadi. Tapi isinya ditangkap ya, ulah didengar bodornya doang ya, ditangkap. Itu sebagai bumbu maksudnya supaya ulah ngantuk ya. Yuk kita ulangi Bu. Nomor 1 apa yang dilaknat oleh Allah? Siapa? Orang yang mengkonsumsi khamr. Yang kedua, orang yang ditato dan orang yang mentato. Yang ketiga, orang yang menyambung rambut. Yang keempat, istri durhaka kepada suami. Yang kelima, meratapi kematian. Keenam, melalaikan panggilan sholat. Yang ketujuh, pemimpin yang tidak disukai oleh rakyatnya. Nah, segitu aja dulu ya. Yang penting itu diterapkan, diingat-ingat, dan kita harus menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tambah 1 aja, nomor 8, orang yang tidak mau menikah. Dilaknat itu oleh orang yang berjanji saya mau nikah seumur hidup, itu dilaknat oleh Allah. Karena Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan supaya nikah. Wa'ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah kalian wasolihina min ibadikum, orang-orang yang menyendiri ya, orang-orang yang belum punya pasangan nikahkan, gitu kata Allah. Jadi orang yang kedelapan adalah orang yang dilarang adalah tabattul namanya. Nah Rasulullah SAW anit tabattul, la'ana Rasulullah SAW anit tabattul. Rasul melaknat orang yang tabattul, orang yang berjanji tidak akan menikah, karena nikah itu adalah ibadah. Jadi kalau kita menikah berarti mendapat pahala ya, dapat pahala ya. Suami ibu menikah dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak kalau suami ibu menikah? Dapat pahala. Makanya suaminya harus disuruh banyak-banyak menikah biar banyak pahalanya. Mau suaminya disuruh nikah lagi? Jangan kan disuruh kayak nikah sorangan. Jangan, kamu ya disuruh ya, keenakan banget ya. Jangan disuruh menikah lagi, biarkan cari sendiri aja dia ya. Biarin cara sendiri, biarin. Jangan juga tuh awasi sama ibu ya. Awasi sama ibu. Jadi kalau menurut saya mah istri itu cukup 1. Setuju? Cukup 1 ya. 1 di Bandung. Loh, saya cukup 1 di Bandung, udah gitu doang.
Iya, kan satu di Bandung. Saya di Bandung kan. Titik deh udah. Satu di Bandung sih saya mah. Ya. Cukup satu istri mah. Ya, satu di Bandung. Ya. Satu di Tasik. Di tambahan deh itu ya. Nggak boleh. Nah, cukup satu aja. Hiji ge cukup. Istri mah cukup. Hiji ge lumayan lah. Parek hiji ge, parek. Parek. Ya, masa epic juga ya. Makanya orang yang mau beristri lebih dari satu itu harus banyak pertimbangan. Laki-laki itu. Dan orang seperti kita mah ya orang-orang biasa, kalau beristri lebih dari satu itu malah menambah masalah. Malah ada masalah. Karena dapurnya dua. Dapur satu aja risikonya cukup besar, apalagi dapurnya dua. Sama lagi punya anak lagi nanti. Apalagi kalau semuanya sembunyi lagi. Gus mawat karena kanyahoan. Ada yang begitu itu. Seorang perempuan sedang menangisi suaminya di kuburan. Ternyata ada seorang perempuan bawa anak lagi. Siapa kamu? Saya istrinya. Ternyata dia menikah diam-diam. Akhirnya dia tidak menangisi suaminya. Dijejekan kuburan suami nanti. Syat. Nawadul siapa kain gitu. Terjadi dia menangis sana, dijejekan ke kuburan suami nanti. Kan dihianati ya, dia kalau dijejekan kuburan suami nanti gitu ya. Jadi jangan menikah secara diam-diam, terang-terangan aja ya. Jangan terang-terangan juga itu ya. Jadi artinya malah lebih menambah masalah. Belum lagi nanti urusannya warisan, lebih ribet lagi. Harusnya istri itu bagiannya cuma satu orang aja, sekarang dibagi dua. Semoga ibu berdoa aja ibu, semoga suaminya tidak nyandung. Semoga suaminya rajin ibadah. Semoga suaminya mencoblos pemimpin yang takwa. Iya, amin. Mari kita akhiri dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.